Hai guys, perkenalkan nama saya Saliana Tuzahra. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Rana Pesisir. Saya tepatnya berada di kelas fase 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Baik, sebelum lanjut ke materi, kita harus mengenal apa itu definisi dari sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Setelah kita mengenal definisi dari sistem komputer, kita sekarang akan mengenal tentang tujuan dari sistem komputer tersebut. Sistem komputer berfungsi melalui proses mengambil perintah dari pengguna atau program melalui perangkat input. Kemudian dibentuk instruksi untuk memproses data dan mengirim hasilnya ke perangkat output. Semua proses ini dikoordinasi oleh sistem operasi yang juga mengolah penyimpanan data, mengatur sumber daya, dan memastikan komputer berfungsi dengan lancar. Sistem komputer terbagi 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat yang bisa dilihat secara fisik atau bisa kita pegang. Contohnya, keyboard, printer, RAM, hard disk, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak adalah perangkat yang tidak bisa kita pegang atau tidak bisa kita lihat. Contohnya adalah Android, iOS, Windows, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, pengguna. Pengguna merupakan orang yang menggunakan atau memakai komputer tersebut. Contohnya adalah manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer terbagi atas 6. Yang pertama adalah mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer ini merupakan komputer paling kecil di antara komputer lainnya. Contohnya ultrabook, telepon pintar, dan tablet. Yang kedua ini adalah komputer personal. Komputer ini memiliki ukuran lebih besar dari komputer mikro dan memiliki penyimpanan yang lebih besar dari komputer mikro. Contohnya adalah laptop. Yang ketiga, komputer mini PC. Komputer ini merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang digunakan di bidang-bidang industri. Contohnya seperti ini. Yang keempat, mini komputer. Komputer ini merupakan komputer yang berukuran lebih besar daripada komputer personal dan memiliki penyimpanan memori yang lebih besar daripada komputer personal. Contohnya seperti ini. Yang kelima, komputer mainframe. Komputer ini berukuran lebih besar daripada komputer biasanya dan digunakan di perusahaan-perusahaan yang besar. Contohnya seperti ini. Yang terakhir adalah superkomputer. Komputer ini merupakan komputer paling canggih di antara banyak komputer lainnya. Komputer ini digunakan oleh organisasi-organisasi besar seperti NASA yang menggunakan komputer ini untuk meluncurkan roket atau pesawatnya ke luar angkasa. Contohnya seperti ini. Sekarang kita akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Ada beberapa interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah berbasis GUI. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog, dan radio. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Pengguna mengungkapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Kamera akan merekam gambar melalui aplikasi dan akan menyimpan gambar dengan format video atau foto. Yang terakhir, atau yang kelima, yaitu menggunakan piranti masukan, yaitu manusia berinteraksi menggunakan keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua uraian, terlihat bahwa perangkat lunak berkolaborasi dengan perangkat keras atau piranti lain melalui sistem operasi.
sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Contoh kolaborasi dalam sistem komputer adalah seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan lain sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi penyajian di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja. Contoh lainnya ialah ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya. Perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu. Sebelum aplikasi pengolahan kata, hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lain. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lain. Misalnya saat mengambil foto menggunakan webcam yang ada pada komputer dan kemudian hasilnya akan dicetak menggunakan printer. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang manfaat komputer. Berbicara tentang manfaat komputer, tentu jawabannya sangat luas. Tapi ada 6 manfaat yang paling besar sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaatnya? Mari simak video ini. Yang pertama, memudahkan untuk berkomunikasi. Selain handphone, komputer juga bisa kamu gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Melalui aplikasi tersebut, kamu bisa berkomunikasi dengan menggunakan suara, chat, maupun menggunakan video. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan aplikasi media sosial hingga WhatsApp bisnis, web untuk berkomunikasi. Yang kedua, menjadi sarana hiburan. Dari era 90-an hingga saat ini, komputer juga menjadi salah satu media yang bisa digunakan untuk bermain game. Bahkan, hiburannya pun kini tidak hanya sekedar game saja, ada juga aktivitas streaming hingga menonton video yang sudah disimpan di perangkat ini. Perangkat ini juga bahkan bisa membuka aplikasi Android dengan menggunakan sebuah emulator. Dengan begitu, ada banyak sekali hiburan yang bisa ditemukan dan dimanfaatkan melalui perangkat ini. Manfaat yang ketiga, yaitu menunjang pekerjaan dan bisnis. Perangkat ini juga bisa kamu gunakan untuk menunjang bisnis maupun pekerjaan. Bahkan, banyak yang menggunakannya untuk membantu pencatatan keuangan hingga perhitungan. Salah satu manfaat komputer dalam bidang ekonomi adalah untuk mempercepat transaksi. Yang keempat, mengefisiensi proses belajar. Selain untuk para pelaku usaha, siswa atau pelajar saat ini juga memerlukan sebuah komputer untuk mengefisiensi proses belajar. Apa saja manfaat komputer bagi pelajar? Contoh manfaat komputer di bidang pendidikan antara lain, yang pertama, yaitu menulis skripsi, mencari sebuah informasi, untuk tugas sekolah, mengikuti kelas atau kursus daring, dan berbagai aktivitas lainnya yang berkaitan dengan belajar. Yang kelima, menjadi alat pengontrol. Personal komputer juga menjadi salah satu perangkat yang penting di dalam bidang industri. Contohnya yaitu sebagai media untuk mengontrol atau melakukan pengawasan terhadap perangkat lain. Manfaat lainnya adalah sebagai sensor dan juga untuk mendeteksi sesuatu. Contoh manfaat komputer di bidang industri yaitu sebagai media untuk mengakses informasi kamera CCTV. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu menyimpan data digital. Manfaat terakhir komputer yaitu untuk menyimpan berbagai data digital. Kamu bisa menggunakannya untuk menyimpan file digital berupa dokumen penting, file video, hingga aplikasi. Beberapa orang bahkan menggunakan tempat penyimpanan tambahan, seperti hard disk eksternal untuk menyimpan lebih banyak data.
Selanjutnya, sistem operasi atau bisa dikenal dengan OS. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi operasi. Fungsi operasi di sini berbeda dengan manfaat sistem komputer ya teman-teman. Pembahasan yang terakhir kita adalah fungsi sistem operasi. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Kedua, menyediakan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau biasa dikenal dengan error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Dan yang terakhir, menangani komunikasi dengan jaringan. Demikian video penjelasan saya tentang sistem komputer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you!